لله الذي أمرنا بحفظ اللسان وجعله من علامات استقامة قلب الإنسان. فلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النيران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الحق وترك الطغيان. اللهم صل على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه الذين نالوا رضوان الرحمن. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari mimbar yang mulia ini, Habib mengajak diri Habib sendiri dan jamaah Jumat semuanya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Marilah kita menunjukkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memerdekakan umat manusia dari tatanan jahiliyah kepada ajaran Islam yang penuh hidayah, rahmah dan ukhuwah. Hadirin dan jamaah Allah Subhanahu wa taala, salah satu ajaran Islam yang sangat pokok untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, aman, damai dan beradab adalah ajaran hifdzul lisan, yaitu menjaga lidah. Islam mengajarkan umat Islam untuk mampu menguasai diri, tidak berkata bohong, tidak menghina, tidak mengejek, tidak memfitnah, tidak bergosip dan sebagainya. Yang diajarkan Islam hanyalah kita disuruh berkata-kata benar dan berkata-kata baik saja. Termasuk menjaga lisan atau berkata-kata baik dan berkata benar adalah menjaga tulisan kita dalam media apa saja yang kita sampaikan, baik media cetak maupun media sosial. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan wakil rakyat mulai tingkat kabupaten kota sampai ke tingkat pusat tingkat nasional. Dalam waktu dekat tahapan proses pemilu akan sudah berakhir dan akan ada terlihat hasilnya. Masa-masa pemilu seperti saat ini, orang sering tidak mampu menguasai lisan dan juga tulisannya untuk tidak membuat berita hoax, bergosip, untuk tidak memfitnah orang lain, menghina dan mengejek orang lain atau kelompok tertentu, untuk menjatuhkan kehormatan orang lain atau kelompok orang lain. Syukur alhamdulillah, dalam masa-masa akhir tahapan proses pemilu yang sedang hangat dan mencekam, kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan suci yang sangat agung dan penuh rahmat. Kita sudah menjalani puasa Ramadan tahun 1440 Hijriah ini sudah 12 hari. Semoga semua amal ibadah yang kita persembahkan dalam bulan suci yang sangat mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, puasa yang diwajibkan kepada kita kaum beriman adalah untuk menjadi insan-insan yang mutakin. Insan-insan yang takwa adalah insan-insan yang mampu menahan diri, mampu mengontrol hawa nafsunya, mampu menjaga semua panca indera dari segala yang dilarang atau yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sangat besar yang harus kita tahan, kita kontrol, kita jaga adalah lisan atau kata-kata kita.
jika selama kita menjalankan puasa kita tidak mampu menjalankan menjaga lisan kita, menjaga kata-kata kita, menjaga kata tulisan kita, maka nilai puasa kita akan tidak bermakna. Rasulullah SAW bersabda, "An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa siyamu minal akli was syurbi, innama siyamu minal lagwi war rafas, fa in sa'aka ahadun aw jahala 'alaika faqul inni sha'im, inni sha'im." Akhrajahu al-Hakim wa sahahahu. Puasa itu tidak cukup sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari berkata kotor dan mencaci maki. Oleh karena itu puasa perlu kesabaran. Jika ada orang yang melecehkan kamu, respon saja, saya tidak mau ribut-ribut karena saya sedang berpuasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi menjaga lisan selama berpuasa sangatlah penting. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa riwayat. Wa akhrajahu al-Bukhari wa Nasa'i wal Baihaqi an Abi Hurairah an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza lam yada' as-sha'im qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla, fa laysa lillahi hajatan fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Dari Bukhari, Nasa'i, Baihaqi berasal dari sahabat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Idza lam yada' as-sha'im," kalau seseorang yang berpuasa itu tidak bisa meninggalkan berkata-kata bohong, wal jahla, dan juga melecehkan orang lain, walaysa lillahi hajatan, maka Allah tidak butuh dia menahan makan dan menahan minumnya. Wa akhraja al-Hakim wa sahahahu wal Baihaqi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Rubba qa'imin hadduhu min al-qiyam as-sahar wa rubba sha'im hadduhu min as-siyam al-ju' wal 'atash." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qa'im," betapa banyak orang yang menjalankan qiyamul lail, tetapi bahagian yang dia dapat hanya berjaga-jaga malam saja. Dan betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi bahagian yang dia dapat hanya lapar dan haus saja. Wa akhraja al-Baihaqi an Abi Hurairah qala, "Al-ghibatu takhruqul shawma wal istighfaru yarfa'uhu." Dari Baihaqi dan Abu Hurairah berkata, ghibah itu merusak puasa, sedangkan istighfar itu membina puasa. Wa akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wa Al-Baihaqi an Jabir bin Abdullah qala, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil birri wal maharim wa ta'za al-kharima wa liyakun 'alaika sifarun wa sakinatun yawma siyamika wa la taj'al fitraka wa shaumaka sawa'an." Hadis ini mengatakan, jika Anda berpuasalah juga pendengaran kamu, penglihatan kamu, lidah kamu dari berbohong dan dari melaksanakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wadah ada al-khadim, dan juga meninggalkan untuk menyakiti pembantu kita. Waliyakun alaika wisarun wa sakinatun, dan hendaklah selama Anda berpuasa dalam keadaan tenang, dalam keadaan teguh. Wala taj'al fitraka wa sawmaka sawa'an, jangan sampai antara berpuasa, saat berpuasa dan saat tidak berpuasa itu sama saja. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Mujahid qala, Abu Syaibah dan Baihaqi dari sahabat Mujahid berkata, "Haslatani man hafizahuma yaslamu lahu shaumahu al-ghibah wal kizbu." Ada dua hal yang apabila seseorang bisa menjaganya, maka puasanya itu akan selamat, puasanya itu akan bernilai, puasanya itu akan dipahalai.
Apa dua hal itu? Yaitu al-ghibah wal ghibbu. Kemudian wa'adulu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi an Abi Al-Aliyah qala as-shaimu fi ibadatin ma lam yartab. Menurut Abu Syaibah dan Baihaqi dari Abi Al-Aliyah, mereka mengatakan as-shaimu fi ibadatin ma lam yartab, yang dikategorikan, yang dianggap seseorang itu seorang yang berpuasa, yang berkualitas dan sebagai ibadah, malam yang tak, selama ia tidak bergosip, selama ia tidak menggunjing. Wa akhrajahu Abu Syaibah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sama man dhalla yaqulu yuhuman nas. Tidaklah seseorang dipandang dia berpuasa selama orang tersebut makan daging manusia. Tidaklah sebuah hadis sebagai ungkapan sindiran atau ungkapan biasa yang dikatakan memakan daging manusia, yaitu mengumpat dan juga ghibah. Sidang jemaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita bahwa jika kita tidak atau belum mampu menjaga lidah kita untuk mampu berkata-kata baik dan benar, hendaklah kita sedikit bicara, lebih dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Bahkan lebih baik bagi kita diam saja apabila kita tidak mampu berkata-kata yang benar dan yang bermanfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Maka la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rawahu Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa begitu pentingnya perkara menjaga lisan ini, sehingga kita harus ekstra hati-hati dalam kita berbicara, karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan wa qala Anas bin Malik qala sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanul 'abdi hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah akan tegak iman seseorang hamba sebelum hatinya itu teguh, sebelum hatinya itu tegak. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan tegak sebuah hati, jiwa seseorang sebelum tegak, sebelum kokoh lidahnya. Wala yadkhulul jannata rajulun la ya'malu jarahu bawahibuhu. Dan tidak akan masuk surga orang yang jirannya, kawannya, sekelilingnya tidak aman dari gangguan pekerjaannya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, agar diri kita selamat, masyarakat kita dapat hidup dengan aman, damai dan beradab serta bermartabat, tidak lebih hal lain bagi kita umat Islam, terutama sekali para pemimpin, para tokoh masyarakat, public figure, kalau bukan dengan senantiasa menahan diri, menjaga lidah, baik di saat kita berhadapan langsung, berbicara langsung dengan sesama lawan bicara kita, sesama manusia, maupun secara tidak langsung dalam bentuk tulisan-tulisan yang kita sebarkan, baik dalam kita menulis buku maupun di dalam media sosial. Semoga nilai-nilai ibadah Ramadan dalam hal menahan diri, dalam hal menjaga lisan ini dari perkataan tercela dan sia-sia dapatlah tertanam dalam diri kita, terutama sekali selama kita menjalankan puasa Ramadan ini sebagai media latihan, sebagai kesempatan untuk kita berpuasa, karena berpuasa itu tidaklah berarti menahan diri, berarti mengontrol diri. Maka selama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, jadikanlah sebagai pelajaran, sebagai kesempatan untuk kita melatih, menjaga lisan kita, menjaga perkataan kita, menjaga tulisan kita. Semoga khutbah ini menjadi pelajaran bagi kami sendiri dan kepada jamaah umat semuanya. Alhamdulillahilladzi amarna bil lisan wa ja'alahu min alamat istiqamati qalbil insan. Sebagai la ilaha illallah wa la syarika lahu, syahadatan tunji ilaha min azabin niran. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila al-haqqi wa tarkit tughyan. Allahumma shalli
الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya 'ibadallah taqullah bima amara wa nantahu amma nahana wa hatta. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allah